Amar yang bilang, insya Allah bulan Desember Ustaz aku bebas. Lagi seneng-senengnya menikmati kebahagiaan bersama keluarga kecil barunya, tiba-tiba Irish Bella dan Haldi Sabri digoyang isu tak sedap. Netizen menyebut pernikahan mereka bukan didasarkan cinta romantis, melainkan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual dari salah satunya, atau dikenal dengan istilah lavender marriage. Tudingan lavender marriage kepada Irish Bella dan Haldi Sabri berawal dari video yang memperlihatkan Haldi bersama Ibel memberikan kejutan ulang tahun kepada Baba Farah, sahabat Haldi. Pas ulang tahun kebetulan banyak teman-teman waktu itu kasih surprise. Ya salah satu Kak Irish Bella sama suaminya, mereka teman baik. Sekilas tak ada yang aneh dari video itu, namun tidak di mata netizen. Ya, netizen melihat ada tatapan mata dan gestur tubuh yang tak biasa dari Haldi saat memberikan kue ulang tahun kepada sahabat prianya. Gara-gara itu netizen menuding Haldi memiliki penyimpangan alias bukan laki-laki tulen. Bang Haldi itu sudah punya keinginan baik, ingin serius, ingin dekat dengan Kak Irish Bella untuk menikah tentunya. Tujuannya bukan untuk main-main, ya bukan untuk pacaran gitu ya. Kak Irish Bella sih kita udah kenal dari dulu, dari lama. Dan kebetulan baru menikah dan sama suami kita baru kenal. Sama suami baru kenal, kalau setelah menikah kan baru kenal. Mengetahui suaminya jadi bahan gunjingan netizen, Irish Bella bereaksi cepat. Melalui story media sosialnya, Ibel mengunggah status berbunyi belajar untuk ikhlas dan sabar. Pada postingan lainnya, Ibel membagikan tangkapan layar yang berisi pesan dari seseorang yang tak ditunjukkan identitasnya, meminta Ibel untuk merawat keluarga dengan baik. Aku belum tahu, jadi kurang tahu, nggak bisa. Kaget ya dengarnya juga ya. Saya baru tahu. Ya jangan mudah percaya dari hal-hal yang dibuat. Jadi kasih sudah cukup. Ya, terima kasih banyak ya. Setelah memberikan reaksi cepat lewat postingan di akun media sosialnya, Ibel ambil sikap cuek, tak terpengaruh dengan ocehan netizen. Perempuan yang dinikahi Haldi pada 19 Oktober 2024 itu memilih menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas pekerjaan dan keluarganya. Berbeda dengan Irish Bella yang suaminya digoyang kabar tak sedap, mantan suami Ibel, Amar Zoni, dikabarkan akan menghirup udara bebas pada bulan Desember mendatang. Insya Allah ya, kan waktu aku ketemu di dalam waktu acara itu kan Amar yang bilang insya Allah bulan Desember Ustaz aku bebas juga. Ya mudah-mudahan lah ya, sesuai dengan rencana, amin. Ya, kalau perkiraan kita itu memang Desember ini 2025 ini bisa diajukan asimilasi. Status Amar ini memang masih dalam rangka pembinaan. Amar Zoni terjerat kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Desember 2023. Tapi gua rasa kemarin pas ketemu Amar Zoni, dia sudah banyak perbaikan, banyak perubahan. Gitu. Yang Ustadz lihat dari cara bicaranya udah lebih fokus ke akhirat, dia nggak mikirin apa-apa, ya nggak peduli juga, kayak udah move on juga dengan semua permasalahan hidupnya. Kepada Pak Ridwan Kamil ya kan, ya kalau emang dia udah yakin 100% ya udah dijalanin aja, nggak usah takut. Kan di sini pembuktian untuk mencari kebenaran. Mangkir jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri karena alasan sakit.
Lisa Mariana tampaknya tak mau menyerah. Ia ngotot mengejar mimpi jadi Nyonya RK. Faktanya, meski sudah dinyatakan DNA putrinya negatif, bukan anak biologis Ridwan Kamil. Kemarin, kubu Lisa Mariana resmi mengajukan surat permohonan tes DNA ulang di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kami tidak membantah apa yang dilakukan oleh Puskesmas dari Kapolri. Tapi Lisa Mariana dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya yang tercurah diambil di sini untuk dilakukan tes ulang kembali. Kami sudah menyampaikan resmi permohonan untuk second opinion tes DNA untuk Lisa Mariana dan bayinya. Permohonan ini sudah diterima tadi dan dicap oleh Barreskrim. Isi dari permohonan kami ini baru sempat kami mengajukan second opinion, dissenting opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, di luar daripada Rumah Sakit Polri. Menanggapi manuver Lisa Mariana yang meminta tes DNA ulang, kubu Ridwan Kamil langsung bereaksi keras, menolak dan menuding seterunya hanya cari sensasi belaka. Bahkan jauh sebelum Lisa resmi mengajukan surat permohonan tes DNA ulang ke Barreskrim Polri, tes DNA ulang sia-sia belaka karena hasilnya bakal sama. Tak ayal ungkapan RK pun disambut kubu Lisa meminta RK berani tes DNA ulang di Singapura. Ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Kalau misalnya yakin 1000% ngapain takut, jalanin aja. Ya, sejak hasil tes DNA resmi keluar pertengahan Agustus lalu, Lisa Mariana auto tantrum. Mulai dari drama mewek-mewek ngamuk hingga all out menyerang RK bersaksi di gedung KPK. Meski sudah menyampaikan permohonan maaf ke ibu cinta, tapi nyatanya Lisa sepertinya tak rela RK kembali bahagia dan pamer bucin bareng ibu cinta. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah. Tes DNA yang pertama sudah membuktikan bahwa ada pengakuan terselubung bahwa memang sudah melakukan hubungan intim dengan Lisa Mariana kan? Ya jelas dong itu, logikanya semua akan tahu. Sehingga dengan demikian proses hukum berjalan, kedua-duanya harus menerima konsekuensi hukum daripada akibat itu. Ya, sejak Barreskrim Polri merilis hasil tes DNA, Lisa Mariana benar-benar tersudut. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan RK Mei lalu berlanjut. Dan bukan tidak mungkin membuat Lisa Mariana tinggal menghitung hari jadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Fakta makin menguat setelah RK menutup rapat-rapat pintu damai dengan Lisa Mariana. Ketar-ketir dengan sikap RK yang terus ngegas, kasusnya berlanjut. Lisa pun auto ketar-ketir sampai menunda pemeriksaan kemarin. Akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Jangan terlalu memojokkan klien saya. Di sini ada perbuatan hanya mereka dan Tuhan. Bagaimana cerita ini aslinya. Jadi sama-sama di sini harus bertanggung jawab. Ini ibu yang dari Palembang ya. Ibu bilang 270 juta. Viral, seorang ibu parubaya asal Palembang, Sumatera Selatan menagih bantuan Ivan Gunawan atau Igun sebesar 200 juta untuk menebus tanah miliknya. Bukan tanpa alasan ibu tersebut menagih kepada Igun. Pasalnya dalam video tersebut, ibu itu menceritakan kronologis pertemuannya sampai akhirnya Igun menawarkan bantuan kepadanya.
Demi meyakinkan ucapannya dalam video tersebut, ibu itu juga menampilkan fotonya bersama Igun. Saya ibu kembalikan duit Igun. Jadi pendek cerita, ya udah kalau gitu. Nah, terus surat itu Igun ambil, Igun kasihkan dengan asistennya. Jadi Igun sangat ibu harapkan nak ya, bantu ibu. Sangat ibu harapkan sekali. Tentu saja ibu itu yang dipanggil Oma Noni itu sangat mengharapkan bantuan Igun mengingat Igun terkenal punya jiwa sosial yang tinggi dan kerap membantu orang-orang di sekitarnya. Apalagi belum lama ini Igun menyerahkan bantuan sebesar 2 miliar untuk Palestina kepada Basnas. Tak heran jika Oma Noni menagih bantuan kepada Igun lewat video yang langsung viral di sosial media hingga dilihat Igun. Alih-alih menepati janjinya, Igun malah terbang ke Mesir dan hanya meninggalkan komentar berisi permintaan maaf. Ya, uang 200 juta memang bukan uang sedikit bagi Igun. Meski sebagai seorang artis dan desainer papan atas, ia bisa mendapatkan uang tersebut dengan mudah. Hanya saja mungkin Igun punya prioritas dalam menolong ataupun memberikan bantuan. Saat ini pria berbadan tambun itu memilih fokus untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina lewat donasi teman-teman artis dan penjualan hijab miliknya. Kita berharap berapapun yang bisa kita jual malam hari ini bukan buat, tapi buat teman-teman kita yang ada di Palestina. Kini Igun tengah berada di Mesir untuk menyerahkan bantuan langsung untuk rakyat Palestina yang berada di kamp pengungsian di kota Kairo. Saya ingin memberikan bantuan langsung kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang ada di kamp pengungsian di Mesir. Dan melihat juga, insya Allah nanti akan melihat juga gudang persediaan makanan yang nantinya akan dikirimkan ke Gaza. Uang dengan nominal yang cukup besar yang saya bawa ini adalah uang umat, hasil dari penjualan kerudung seri Palestina. Banyak ya, titiknya banyak. Jadi ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat penyimpanan bahan makanan gitu. Jadi aku tinggal ngikutin aja sih, semua sudah diagendakan sama teman-teman dari Basnas. Ini merupakan perjalanan pertama Igun ke negeri piramida tersebut. Tak heran jika ia begitu antusias, terlebih kedatangannya ke sana membawa misi kemanusiaan buat rakyat Palestina. Sampai detik ini Igun mengaku belum berani untuk menyerahkan bantuan langsung ke jalur Gaza. Setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan. Kemarin sempat ditawarkan juga apakah Kak Igun mau naik pesawat Hercules ngebagiin dari atas. Aku rasa juga nyaliku nggak sampai ke situ ya gitu. Jadi yang aman-aman aja jalurnya. Palestine, tomorrow will be free. Ini ibu yang dari Palembang ya, ibu bilang 270 juta. Viral, seorang ibu parubaya asal Palembang, Sumatera Selatan menagih bantuan Ivan Gunawan atau Igun sebesar 200 juta untuk menebus tanah miliknya. Bukan tanpa alasan ibu tersebut menagih kepada Igun. Pasalnya dalam video tersebut, ibu itu menceritakan kronologis pertemuannya sampai akhirnya Igun menawarkan bantuan kepadanya. Demi meyakinkan ucapannya dalam video tersebut, ibu itu juga menampilkan fotonya bersama Igun. Saya ibu kembalikan duit Igun. Jadi pendek cerita, ya udah kalau gitu. Nah, terus surat itu Igun ambil, Igun kasihkan dengan asistennya. Jadi Igun sangat ibu harapkan nak ya, bantu ibu. Sangat ibu harapkan sekali. Tentu saja ibu itu yang dipanggil Oma Noni itu sangat mengharapkan bantuan Igun mengingat Igun terkenal punya jiwa sosial yang tinggi dan kerap membantu orang-orang di sekitarnya. Apalagi belum lama ini Igun menyerahkan bantuan sebesar 2 miliar untuk Palestina kepada Basnas. Tak heran jika Oma Noni menagih bantuan kepada Igun lewat video yang langsung viral di sosial media hingga dilihat Igun. Alih-alih menepati janjinya, Igun malah terbang ke Mesir dan hanya meninggalkan komentar berisi permintaan maaf. Ya, uang 200 juta memang bukan uang sedikit bagi Igun.
Meski sebagai seorang artis dan desainer papan atas, ia bisa mendapatkan uang tersebut dengan mudah. Hanya saja mungkin Igun punya prioritas dalam menolong ataupun memberikan bantuan. Saat ini pria berbadan tambun itu memilih fokus untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina lewat donasi teman-teman artis dan penjualan hijab miliknya. Kita berharap berapapun yang bisa kita jual malam hari ini bukan tapi buat teman-teman kita yang ada di Palestina. Kini Igun tengah berada di Mesir untuk menyerahkan bantuan langsung untuk rakyat Palestina yang berada di kamp pengungsian di kota Kairo. Saya ingin memberikan bantuan langsung kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang ada di kamp pengungsian di Mesir. Dan melihat juga, insya Allah nanti akan melihat juga gudang persediaan makanan yang nantinya akan dikirimkan ke Gaza. Uang dengan nominal yang cukup besar yang saya bawa ini adalah uang umat, hasil dari penjualan kerudung seri Palestina. Banyak ya, titiknya banyak. Jadi ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat penyimpanan bahan makanan gitu. Jadi aku tinggal ngikutin aja sih, semua sudah diagendakan sama teman-teman dari Basnas. Ini merupakan perjalanan pertama Igun ke negeri piramida tersebut. Tak heran jika ia begitu antusias, terlebih kedatangannya ke sana membawa misi kemanusiaan buat rakyat Palestina. Sampai detik ini Igun mengaku belum berani untuk menyerahkan bantuan langsung ke jalur Gaza. Setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan. Kemarin sempat ditawarkan juga apakah Kak Igun mau naik pesawat Hercules ngebagiin dari atas. Aku rasa juga nyaliku nggak sampai ke situ ya gitu. Jadi yang aman-aman aja jalurnya. Palestine, tomorrow will be free. Udah selesai, operasinya harusnya mungkin berapa ya, 2-3 hari kan. Ibunda Raffi Ahmad mendadak drop dan harus terbaring lemah di rumah sakit. Bahkan Mama Ami juga menggunakan selang NGT atau nasogastric tube, selang yang dimasukkan melalui hidung, kerongkongan hingga ke lambung. Dan sampai kini belum diketahui secara pasti sakit apa yang tengah diderita Mama Ami. Masih lemes sih, tapi tinggal nunggu bisa buang angin. Kalau bisa buang angin, baru nanti dicopot alat-alatnya. Tapi udah membaik sih, alhamdulillah, terima kasih dok. Makannya bisa sih, bisa makan, tapi enggak, kan udah ada cairan juga sih. Jadi aman sih, udah selesai. Operasinya harusnya mungkin berapa ya, 2-3 hari kan. Tapi santer terdengar jika Mama Ami stres berat, ketakutan dan kepikiran akan nasib putra sulungnya itu akibat aksi demo yang memanas hingga berujung penjarahan rumah pejabat. Apalagi mengingat status Raffi sebagai utusan khusus presiden. Barangkali karena hal inilah yang membuat Raffi memilih menghilang. Bahkan akun medsosnya langsung sepi, padahal biasanya selalu aktif setiap detik, setiap menit. Dan masih terekam jelas bagaimana bangganya Mama Ami ketika kesuksesan Raffi kian merajalela. Alhamdulillah senang Raffi sebagai utusan presiden, nggak pernah nyangka selama ini. Ya bersyukur aja. Senang aja menambah ilmu lagi buat Raffinya, menambah pengalaman lagi. Dan Raffi baru muncul 3 hari pasca demo ketika mengunjungi kontrakan Afan Kurniawan, driver ojol yang dilindas barakuda. Anehnya lagi, Raffi datang bersama Mama Ami, bukan Gigi. Hingga mencuat isu, Raffi menepi untuk mengamankan keluarga. Pasalnya hingga kini, Gigi juga belum menampakkan batang hidungnya. Apalagi isu lama kembali berhembus jika Raffi menjadi tempat pencucian uang para pejabat dengan pebisnis gelap. Kondisi kesakitan Mama Ami ini pun berbarengan dengan isu pergantian Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora di Kabinet Merah Putih. Raffi disebut-sebut akan menggantikan posisi Dito Aryo Tejo. Salam aja, salam. Dia anak luar biasa, hebat.
bisa banyak introspeksi kali ya, berkontemplasi gitu loh, bahwa apa yang Anda miliki hari ini itu nggak abadi. Apakah itu harta, apakah itu power kekuasaan dan lain-lain. Jadi ya just do the right thing lah, lakukan hal yang baik. Perjuangan Dea karena di usia yang sangat muda sudah banyak membantu keluarga ya, wanita pejuang. Nita Thalia dan Iis Dahlia merinding bangga menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Dea, salah satu peserta DMD Panggung Rezeki asal Sumatera Selatan, yang rela tampil mencari rezeki demi mendapatkan tambahan biaya daftar kuliah dan membantu orang tua. Ketulusan Dea benar-benar membuat Nita Thalia terharu bangga. Di usia yang masih muda, Dea mau jadi pejuang keluarga. Di sini semua peserta itu berjuang untuk hidupnya masing-masing ya, termasuk Dea ini salut sih gitu, dia berjuang untuk biaya kuliahnya dia sendiri gitu. Terus udah gitu kan ada 2 orang tua ya, orang tua kandung dan orang tua angkat. Namun sayang, ketulusan Dea berjuang demi mencari dana untuk daftar kuliah dan membantu kedua orang tua di panggung DMD tak berjalan mulus. Gara-gara satu buzzer, Dea gagal jadi bintang dalam semalam. Sebetulnya Dea kurang maksimal ya. Satu kan timbre vokalnya itu tipis kan ya, timbre vokalnya tipis. Terus kalau yang orang yang timbre vokalnya tipis itu cara mengatasinya itu dengan improvisasi, itu satu. Terus nafas yang olah pernapasan yang baik dan benar itu. Nah ini Dea ini aku tadi nggak mencet buzzer sih ya, karena dia liriknya bener semua. Terus iya olah pernapasannya memang ada sedikit kurang tapi masih tertutupi. Terus kalau masalah timbre vokal yang tipis dia masih ada improvnya. Cuma memang di penjiwaannya dia memang kurang, harus banyak belajar lagi. Kendati dia gagal jadi bintang, tapi di mata para juri, di usianya yang masih relatif muda, Dea tetaplah seorang pejuang yang membanggakan. Dari olah vokalnya yang masih perlu diasah, Dea mendapat hadiah 6 juta rupiah. Malam ini saya kasih kamu 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Oh ya, karena kebetulan sepupu-sepupu mau daftar kuliah, jadi kayaknya mau bareng juga. Jadi sebagian biayanya buat daftar kuliah. Uang ini mau sebagian dikasih ke nenek karena nenek lagi sakit Kak. Sakit nyeri sendi kayak pengapuran gitu. Itu harus tebus obat. Jadi sebagian mungkin dikasih ke nenek. Ya, panggung DMD tidak saja melahirkan bintang, tapi dari panggung DMD kita sadar mereka yang berjuang demi nafkah keluarga seperti yang dilakukan Dea. Wajar jika Saiful Anwar, ayah angkat Dea, mengaku bangga dengan perjuangan dan kemandirian putri angkatnya. Saya bangga juga sebagai orang tua angkat. Dia mau mandiri lah, sila katakan. Kamu mungkin tak pernah tahu. Dia ada pacar kok. Emang dia ngomong? Iya. Senyum sumringah nampak di wajah Kimberly Ryder saat hadir di sebuah acara. Penampilannya malam itu pun sangat berbeda. Wajahnya full make up seolah memancarkan suasana hatinya yang tengah bahagia. Ya, bahagia tak hanya karena proyek barunya yang disutradarai Baim Wong rilis, tetapi lebih dari itu, hati Kim saat ini tengah kasmaran. Ya, jadi saya dilihat sendiri kalau emang kita pekerjaan profesional. Dia ada pacar kok. Dan saya juga istilahnya kayak tadi aja, kalau misalnya kita ada
ada kerjaan. Sebenarnya kan itu berita datangnya dari orang-orang juga, bukan dari saya. Tapi saya cuma bisa diem. Kalau saya klarifikasi buat apa, itu berita dari kalian. Lantas apa alasan Kim belum mau mengungkapkan identitas kekasih barunya? Benarkah ada sedikit ganjalan di hati Kim lantaran urusannya dengan Edward Akbar belum sepenuhnya tuntas, terutama urusan nafkah untuk kedua anaknya, sehingga potensi konflik panas lagi tetap terbuka. Sebenarnya kayak yang paling atas tuh yang dicari bukan itunya, yang dilihat dari hatinya, dari akhlaknya. Kalau kita nggak lihat dari isi dompetnya, dari mukanya, dari kerjaannya, dari statusnya, apa segala macam, karakternya baik atau tidak, itu yang paling utama sih. Pengakuan Kimberly soal kekasih barunya menutup kesempatan Mbak Im dan harapan netizen yang ingin keduanya menyatu. Entah hanya kebetulan atau memang sudah direncanakan. Yang pasti bersamaan dengan pengakuan Kimberly soal kekasih barunya, Mbak Im juga membuka lagi hubungan baik dengan Paula. Mbak Im tak lagi kaku, membebaskan penuh Paula untuk bertemu anak-anak. Tak sampai di situ, Mbak Im juga kian mempercayakan Kiano dan Kenzo pada Paula setiap kali ia kerja atau pergi keluar kota. Mbak Im sadar tanpa kerjasama dengan Paula, ia keteteran. Jadi ya saya cuma membuktikan aja kalau memang tidak perlu kita itu klarifikasi terus ya adanya berita yang tergantung kalian bagaimana. Tapi persepsi orang udah kemana-mana dengan saya gini aja. Udah nggak ke situ kok. Saya bebas kok, saya bebas. Cuman pasti dijagain. Alhamdulillah ya, saya sudah di titik yang saya bilang menyenangkan, dapat proses yang menurut orang itu mungkin musibah atau apa, saya lebih ke berkah ya. Kalau nggak mungkin begini lah saya. Nggak mungkin saya bisa ngomong beda katanya intanya itu gue sekarang ngomong lu agak beda nih dari dia lebih, karena kita sudah tidak mikirin ya apa kata orang, saya lebih mikirin apa yang saya kerjain positif dan udah beda lah.